Selamat datang di Lembah Waktu, tempat kita menjelajahi pola-pola tersembunyi dari sejarah, sains, dan alam yang membentuk dunia kita dan menantang pemahaman kita. Hari ini, kita melakukan perjalanan ke batas terpencil bumi, tempat salju dan api hidup berdampingan, dan tanah baru-baru ini bergetar dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Selama 24 jam terakhir, semenanjung timur jauh Rusia, Kamchatka, telah mengalami lebih dari 100 gempa bumi. Ini bukan getaran biasa. Intensitas, jangkauan dan konsekuensinya tidak hanya geologis tetapi juga historis, geopolitik dan ekologis. Tapi mengapa Kamchatka bergetar lagi? Dan mengapa gunung berapi Klyuchevskoy yang perkasa, gunung berapi tertinggi dan paling aktif di seluruh Eurasia, tiba-tiba hidup kembali, kerucutnya terbentuk ulang, napasnya terlihat di ribuan kilometer? Mari kita mulai perjalanan ke salah satu lanskap paling dramatis di bumi, di mana gempa bumi membangunkan raksasa yang tertidur, dan alam melukis langit dengan api. Kamchatka tidak seperti tempat lain di bumi. Membentang di sepanjang garis pantai Pasifik Rusia seperti pedang yang menunjuk ke selatan, terjepit di antara Laut Okhotsk dan Laut Bering. Dari atas, ini adalah impian seorang pelukis. Gunung-gunung yang tertutup salju, pasir vulkanik hitam, sungai-sungai yang mengalir deras melalui hutan yang tak tersentuh, dan lembah-lembah yang penuh dengan beruang coklat, rusa, dan salmon. Tapi di balik keindahannya yang seperti kartu pos, tersembunyi monster. Kamchatka terletak tepat di cincin api Pasifik, rantai berbentuk tapal kuda yang terdiri dari part-part plus gunung berapi dan aktivitas seismik yang sering terjadi di sekitar Samudra Pasifik. Di sini, lempeng Pasifik menyelam di bawah lempeng Eurasia, menciptakan tekanan kolosal jauh di bawah tanah. Tekanan itu sekarang menembus, mengguncang tanah, mengubah permukaan, dan membangunkan kembali Klyuchevskoy. Getaran yang terasa di Kamchatka tidak terisolasi. Mereka adalah bagian dari tarian tektonik yang lebih luas yang menghubungkan Alaska, Jepang, Indonesia, dan bahkan Amerika Selatan. Ketika Kamchatka bergetar, bumi mendengarkan. Klyuchevskoy, juga dikenal sebagai Klyuchevskaya Sopka, bukanlah gunung biasa. Menjulang setinggi 47,1 meter, 584 kaki, ini adalah gunung berapi aktif tertinggi di belahan bumi utara. Telah memuntahkan abu, gas, dan lava cair selama lebih dari 7.000 tahun. Pertama kali tercatat pada tahun 1997 dan telah meletus lebih dari 100 kali sejak itu. Tapi tidak setiap letusan sama. Beberapa adalah bisikan halus, aliran lava lambat menuruni lereng esnya. Yang lain adalah raungan, melontarkan awan abu bermil-mil ke atmosfer dan mengubah lalu lintas udara global serta pola cuaca. Dan sekarang, kerucut vulkanik baru telah terbentuk. Tanda langka dari pembentukan ulang struktural di tingkat kawah. Kerucut ini bukan hanya fitur geologis baru, ini adalah simbol kemarahan bumi yang terus berkembang. Selama gempa bumi baru-baru ini, tekanan mendorong magma ke atas. Saat menemukan titik lemah, ia meledakkan kawah baru dan membangun lubang kerucut baru dari abu, batu, dan panas. Ini bukan hanya sains, ini adalah kelahiran kembali alami secara real-time. Untuk memahami ancaman penuh, kita perlu melihat palung Kuril Kamchatka. Disinilah lempeng Pasifik tanpa henti menyelam di bawah mikroplate Okhotsk, bagian dari lempeng tektonik Amerika Utara. Ini adalah salah satu zona subduksi tercepat di planet ini, menghasilkan gempa bumi dan tsunami besar. Palung ini telah menghasilkan gempa sekuat magnitudo 9 Mo. Ini memicu tsunami pada tahun 1992 yang menghancurkan desa-desa pesisir. Wilayah ini dianggap sebagai kluster super seismik, bom waktu di bawah laut. Pusat gempa terbaru ini terletak di dekat Kepulauan Kuril, sebuah kepulauan yang disengketakan antara Rusia dan Jepang. Ini menambah dimensi geopolitik pada krisis. Setiap eskalasi aktivitas seismik di wilayah yang disengketakan ini dapat memengaruhi diplomasi, logistik militer, dan infrastruktur energi regional. Dan kemudian ada ancaman tsunami yang membayangi, tidak hanya untuk Rusia, tetapi untuk Alaska, Jepang, dan bahkan pantai barat AS. Sekitar 30.000 orang tinggal di Kamchatka, tersebar di lahan yang lebih luas dari Jerman. Mereka hidup berdampingan dengan 160 gunung berapi, sungai yang membeku di musim dingin dan banjir di musim panas, serta hutan tempat predator lebih banyak daripada manusia. Bagi penduduk setempat, kemarahan bumi adalah hal yang normal. Mereka tumbuh besar belajar latihan evakuasi, bukan untuk api, tetapi untuk hujan abu dan lahar. Mereka mendaki gunung tempat geyser meletus secara tak terduga dan tinggal di desa-desa tempat cahaya utara berkilauan di atas puncak gunung berapi yang berasap.
Namun, kehidupan di sini tidak primitif. Kota utama Kamchatka, Petropavlovsk-Kamchatsky, adalah rumah bagi universitas, pusat penelitian, dan bahkan stasiun pemantauan seismik canggih. Meski begitu, wilayah ini terisolasi. Dengan sedikit jalan, cuaca yang keras, dan akses terbatas ke bantuan darurat, bencana alam besar apapun di sini dapat dengan cepat meningkat menjadi krisis kemanusiaan. Pemerintah telah menempatkan beberapa kota dalam siaga, dan patroli udara telah diluncurkan untuk memantau perubahan perilaku Klyuchevskoy. Tapi ketika bumi terbangun, bahkan persiapan pun ada batasnya. Gunung berapi berbicara, jika kita tahu cara mendengarkannya. Sebelum letusan besar, mereka memancarkan infrasonik yang hanya dapat dideteksi oleh sensor khusus. Emisi gas meningkat, terutama sulfur dioksida dan karbon monoksida. Getaran seismik semakin dalam frekuensinya, dan tanah mulai membengkak. Para ilmuwan yang mempelajari Klyuchevskoy telah memperhatikan semua tanda ini, dan sekarang, pembentukan kerucut baru yang tiba-tiba menegaskan bahwa sistem ini berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sungai lava yang mengalir dari gunung berapi diperkirakan membentang puluhan kilometer di seluruh wilayah. Sungai-sungai api ini tidak hanya membentuk kembali daratan, tetapi juga udara, menyuntikkan abu vulkanik tinggi ke stratosfer, memengaruhi cuaca, rute pesawat, dan bahkan iklim. Pada tahun 2010, letusan serupa di Eyjafjallajökull di Islandia menyebabkan penerbangan di seluruh Eropa terhenti selama berminggu-minggu. Jika Klyuchevskoy melanjutkan pola ini, perjalanan udara di seluruh Asia Timur dan bahkan Arktik dapat terpengaruh. Ada sesuatu yang sangat indah tentang gunung berapi di malam hari. Dari jauh, kerucut baru Klyuchevskoy tampak seperti mercusuar di salju, suar yang bersinar dari energi purba. Langit di atasnya menari dengan awan yang diterangi api. Abu bercampur dengan salju, dan kilat melengkung melalui gumpalan asap. Ini adalah seni alami, dipahat oleh tekanan dan waktu, didorong oleh tumbukan tak terlihat jauh di dalam bumi. Tapi keindahan ini adalah pedang bermata dua. Untuk setiap pengagum, ada seorang ilmuwan yang memperingatkan tentang apa yang akan datang. Untuk setiap foto yang diambil dari drone, ada desa yang bersiap untuk evakuasi. Alam menggoda dan menakutkan, seringkali pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi di Kamchatka tidak akan tetap di Kamchatka. Di dunia kita yang saling terhubung, letusan gunung berapi di ujung Rusia dapat menyebar ke seluruh dunia dengan cara yang tak terduga. Hanya satu letusan besar, terutama yang mencapai stratosfer, dapat mengirim aerosol sulfur dan abu melayang melintasi benua. Partikel-partikel ini memantulkan sinar matahari, berpotensi menurunkan suhu global selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Inilah yang terjadi pada tahun 1919 ketika Gunung Tambora meletus di Indonesia. Dunia mengalami tahun tanpa musim panas yang menyebabkan kelaparan, gagal panen, dan krisis migrasi di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Klyuchevskoy belum Tambora. Belum. Tetapi pembentukan kerucut baru, ratusan gempa di bawahnya, dan kolom abu yang naik menunjukkan potensi peristiwa yang jauh lebih besar. Perjalanan udara di seluruh Asia, Amerika Utara, dan bahkan koridor Arktik dapat terganggu jika letusan semakin intensif. Jalur penerbangan kutub dari New Delhi ke New York, atau Tokyo ke Toronto, bergantung pada langit yang cerah di atas Kamchatka. Satu gumpalan abu saja dapat menghentikan logistik global. Ini bukan hanya bumi yang bergemuruh lagi, ini adalah peradaban yang merespons. Anda mungkin bertanya, apa peran India dalam krisis utara yang jauh ini? Ternyata, cukup banyak. India sebagai kekuatan yang berkembang dengan kehadiran yang meningkat di Dewan Arktik, memiliki kepentingan ilmiah dalam sistem iklim global. Satelit observasi bumi India di bawah program ISRO seperti INSAT dan Cartosat sudah menyediakan data pemantauan atmosfer dan bencana untuk negara-negara sekutu. ISRO berkolaborasi dengan sistem pemantauan internasional, termasuk program vulkanisme global dan jaringan informasi bencana Asia Pasifik. Sementara itu, Jepang dengan kerentanan cincin api sendiri terus memantau aktivitas seismik di dekat Kamchatka. Rusia, tentu saja, dalam mode siaga tinggi dengan tim tanggap letusan vulkanik Kamchatka mengeluarkan peringatan merah untuk lalu lintas udara. Dan Amerika Serikat, Observatorium Gunung Berapi Alaska, secara langsung terlibat dalam melacak pergerakan abu, karena gumpalan Klyuchevskoy sering melayang ke timur menuju langit Amerika. Ketika lempeng tektonik bergeser di bawah Kamchatka, intelijen dan data bergeser melintasi perbatasan. Sejarah adalah guru yang tenang, dan gunung berapi adalah siswa yang berisik.
Jejak kehancuran vulkanik yang berapi-api membentang panjang, Pompeii, Krakatau, Pinatubo, Eyjafjallajökull. Setiap kali, umat manusia meremehkan apa yang bisa dilakukan api. Pada tahun 1991, Gunung Pinatubo di Filipina meledak, letusan terbesar kedua abad ke-20. Ini mendinginkan planet ini hampir 0,5 geliter, dan abunya mengelilingi dunia selama berbulan-bulan. Pada tahun 1983, letusan Krakatau sangat dahsyat sehingga merobek gendang telinga sejauh 40 mil dan mengirim gelombang kejut ke seluruh planet 7 kali. Klyuchevskoy mungkin tidak cocok dengan mereka dalam intensitas langsung, tetapi polanya serupa. Penumpukan yang panjang, getaran besar, pembentukan kerucut, dan pelepasan sungai lava. Yang membuatnya berbahaya adalah posisinya. Terpencil ya. Tapi terhubung secara global melalui atmosfer, laut, dan politik. Jika letusan ini meningkat, kita bisa melihat peringatan kualitas udara di Kanada, gangguan cuaca di Tiongkok, dan pengalihan penerbangan dari Eropa ke Asia. Kamchatka juga merupakan zona militer strategis. Selama Perang Dingin, semenanjung ini adalah rumah bagi kapal selam nuklir Soviet, situs uji coba rudal, dan radar peringatan dini. Bahkan hari ini, sebagian Kamchatka tetap menjadi daerah militer terlarang. Jadi ketika tanah bergetar di sini, itu bukan hanya cerita alam, itu adalah cerita geopolitik. Kepulauan Kuril, yang terletak tepat di selatan Kamchatka, diklaim oleh Rusia dan Jepang. Aktivitas seismik baru-baru ini berpusat di dekat daerah yang disengketakan ini, menimbulkan pertanyaan tentang akses sumber daya, kesiapsiagaan bencana, dan bahkan kedaulatan di bawah tekanan lingkungan ekstrem. Saat pencairan Arktik membuka jalur laut baru, pelabuhan Kamchatka akan mendapatkan kepentingan ekonomi dan strategis. Jika aktivitas vulkanik mengubah garis pantai atau memengaruhi navigasi, keseimbangan kekuatan di Pasifik dapat bergeser. Ini bukan spekulasi fiksi ilmiah. Ini adalah konvergensi iklim, geologi, dan persaingan internasional yang terjadi di salah satu batas bumi yang paling bergejolak. Di tengah semua kehancuran ini, alam menemukan cara untuk memulai lagi. Letusan gunung berapi, meskipun dahsyat, juga merupakan pencipta. Lava yang membakar hutan dan mengubur sungai juga menyimpan mineral yang kaya nutrisi. Seiring waktu, tanah vulkanik menjadi salah satu lingkungan paling subur di bumi. Di tempat-tempat seperti Gunung St. Helens dan Gunung Fuji, ekosistem baru mulai terbentuk dalam beberapa dekade setelah letusan. Lumut langka, lumut kerak, dan akhirnya pohon, burung, dan mamalia kembali, seringkali dalam kombinasi yang mengejutkan. Di Kamchatka, letusan Klyuchevskoy di masa lalu menciptakan dataran lava yang sekarang menjadi rumah bagi rubah Arktik, beruang coklat, dan kehidupan tumbuhan unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Proses yang sama mungkin akan terulang lagi setelah asap menghilang. Dari api muncullah kesuburan. Ada pertanyaan yang lebih dalam yang muncul dari menyaksikan gunung berapi. Mengapa sesuatu yang begitu merusak terasa begitu indah? Apakah karena kita melihat bumi dalam bentuknya yang paling mentah, liar, tanpa filter, tak terkendali? Gunung berapi mengingatkan kita akan waktu di luar jam manusia. Mereka meletus selama ribuan tahun. Kisah-kisah mereka terukir bukan di kertas, tetapi di lapisan lava. Mereka ada di sini sebelum kita. Mereka akan ada lama setelah kita. Mungkin itulah yang menarik orang kepada mereka. Bukan hanya ilmuwan dan fotografer, tetapi juga penyair, mistikus, dan pencari. Karena gunung berapi menunjukkan kepada kita bagaimana membakar dan membangun kembali. Mereka mengajarkan kita bahwa transformasi itu kejam, tetapi terkadang perlu. Dari kedalaman kehancuran muncullah kerucut baru, bentuk baru, awal yang baru. Mungkin alam menawarkan kita sebuah metafora. Di Infinite Archive, kami percaya bahwa kisah-kisah paling kuat adalah kisah-kisah yang melintasi berbagai disiplin ilmu, memadukan sains, sejarah, filosofi, dan geopolitik menjadi satu narasi yang hidup. Klyuchevskoy bukan hanya gunung berapi. Ini adalah simbol hidup dari transformasi bumi yang berkelanjutan. Ini mengingatkan kita bahwa semuanya bergerak, lempeng tektonik, sistem cuaca, batas politik, dan bahkan pemahaman kita tentang waktu. Jadi ketika bumi bergetar, jangan hanya mencari bencana. Carilah pola, carilah puisi, carilah tujuan. Gunung berapi tidak mengaum tanpa tujuan. Ia berbicara tentang keseimbangan yang terganggu, tentang panas yang dilepaskan, tentang kerak yang dibuat ulang, dan tentang planet yang seperti kita bernapas melalui perjuangan. Saat kita menutup episode ini, cahaya Klyuchevskoy masih berkilauan di kejauhan. Kerucut baru itu masih mendesis dengan panas. Dan tanah di bawah Kamchatka masih menggumamkan peringatan. Rakyat Kamchatka akan bertahan,
seperti yang selalu mereka lakukan. Tapi dunia harus memperhatikan, karena bumi tidak lagi tenang. Dan ketika bumi berbicara dalam api, umat manusia harus belajar mendengarkan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kerendahan hati. Terima kasih telah menonton. Ini Infinite Archive, tempat bumi menulis kebenarannya dalam abu dan cahaya. Tetaplah ingin tahu, tetaplah membumi. Days that bong, manit with the star.